Halo, selamat datang di podcast kita kali ini. Di episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang pendanaan hybrid. Sebuah topik yang mungkin baru buat sebagian orang, tapi sangat relevan untuk dunia startup dan bisnis saat ini. Saya, Alia Maulana, akan menjadi host di episode kali ini, dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ada Haikal dan Nurfarida yang masing-masing punya perspektif menarik soal pendanaan hybrid. Hai Haikal, hai Nurfarida. Halo ya, hai, halo Nurfarida, sedang bisa ikut diskusi hari ini. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya. Ini bakal jadi obrolan yang sangat menarik. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan pengertian dasar tentang pendanaan hybrid. Haikal, kamu mungkin bisa jelaskan sedikit? Oke Alia, jadi pendanaan hybrid itu adalah kombinasi antara berbagai jenis pembiayaan atau sumber dana yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Biasanya ini tuh menggabungkan antara ekuitas atau utang, atau bisa juga mencakup dana dari berbagai sumber, seperti modal ventura, pinjaman bank, atau bahkan crowdfunding. Intinya, pendanaan hybrid memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan untuk mengakses dana tanpa terlalu bergantung pada satu jenis pembayaran saja. Nah, betul sekali. Dan yang menarik dari pendanaan hybrid adalah perusahaan bisa memilih struktur pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Misalnya, jika mereka ingin tumbuh cepat, bisa saja lebih banyak menggunakan dana ekuitas. Tapi jika mereka butuh stabilitas, utang bisa jadi pilihan. Kombinasi keduanya memungkinkan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kontrol terhadap bisnis dan resiko finansial. Nah, menarik banget. Jadi, bisa dibilang pendanaan hybrid itu semacam strategi yang fleksibel ya. Tapi, kalau kita lihat dari sisi startup, kenapa pendanaan hybrid ini penting, Saudari Nurfarida? Oke, startup ini khususnya yang baru berkembang ya, seringkali menghadapi kesulitan dalam memilih antara pinjaman yang harus dibayar atau berusaha mencari investor yang mengambil ekuitas di perusahaan. Dengan pendanaan hybrid, mereka bisa mendapatkan dana yang diperlukan tanpa harus kehilangan terlalu banyak kontrol atas bisnisnya. Di satu sisi, mereka bisa mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar hak kendali di tangan founder. Dan tidak hanya itu juga, ini bisa membantu startup untuk lebih fleksibel dalam mengatur cash flow. Misalnya dengan kombinasi utang yang memiliki tenor tertentu, mereka bisa merencanakan pembayaran sesuai dengan arus kas yang ada. Ini memungkinkan juga mereka untuk mencari likuiditas yang sering diharapkan. Nah, jadi intinya pendanaan hybrid ini memberi jalan tengah antara kehilangan kontrol perusahaan dan menghadapi tekanan utang yang terlalu besar. Tapi, apakah ada tantangan atau resiko yang perlu diperhatikan jika memilih model pendanaan hybrid ini, Saudara Haikal? Ya, salah satu risikonya adalah bahwa perusahaan bisa saja terlalu banyak bergantung pada utang. Jika perusahaan tidak kewajibannya, mereka terkena masalah cukup. Selain itu, harus ada perencanaan yang matang agar situasi pendanaan hybrid tidak terlalu rumit, sehingga bisa melalui kelancaran operasional bisnis. Nah, benar sekali. Selain itu, perusahaan juga harus lebih hati-hati dalam memilih investor atau lembaga keuangan yang memberikan dana. Terkadang, kombinasi dari berbagai jenis pembiayaan bisa menciptakan struktur yang sulit dikelola, terutama bagi startup yang belum punya pengalaman cukup dalam manajemen keuangan. Nah, jadi penting banget untuk benar-benar memahami pro dan kontra dari pendanaan hybrid.
Namun, kalau diterapkan dengan bijak, bisa jadi solusi yang sangat efektif untuk perusahaan yang sedang tumbuh. Nah, Saudari Nurfarida, menurut kamu siapa aja yang paling cocok untuk menggunakan model pendanaan hybrid ini? Startup yang sudah berada pada tahap perkembangan menengah yang membutuhkan dana besar untuk ekspansi, tapi tidak ingin kehilangan terlalu banyak kendali atas bisnis mereka. Biasanya mereka sudah memiliki arus kas yang cukup stabil, tapi ingin mempercepat pertumbuhannya. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di industri dengan margin yang lebih tinggi atau perusahaan yang berorientasi pada inovasi juga sangat cocok menggunakan pendanaan hybrid. Setuju banget. Dan jangan lupa, perusahaan yang punya track record yang bagus juga lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan hybrid ini. Mereka bisa menawarkan kombinasi yang menguntungkan antara ekuitas dan utang, yang membuat investor merasa lebih aman. Nah, berarti pendanaan hybrid ini lebih cocok untuk perusahaan yang sudah ada di tahap-tahap tertentu dan tidak untuk yang baru memulai ya. Ya, betul. Untuk startup yang baru mulai, mereka lebih cenderung mencari pendanaan dari investor atau modal ventura. Tapi saat perusahaan butuh modal lebih besar untuk invasi, pendanaan hybrid bisa jadi pilihan. Menarik banget nih. Oke, sebelum kita tutup episode kali ini, ada nggak sih tips terakhir dari kalian, Saudara Haikal, Saudari Nurfarida, untuk startup yang sedang mempertimbangkan pendanaan hybrid? Pastikan kamu itu benar-benar paham tentang kebutuhan finansial bisnis kamu. Jangan hanya tergoda oleh besarnya dana yang bisa didapatkan, tapi pastikan juga kamu paham risiko dan bagaimana cara mengelola struktur pendanaan yang kamu pilih. Nah, setuju. Dan yang paling penting adalah selalu konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasehat yang berpengalaman. Pendanaan hybrid bisa sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik, tapi bisa juga sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati. Baik, terima kasih banyak Haikal dan Nurfarida atas insight-nya. Saya rasa topik pendanaan hybrid ini sangat menarik dan bisa membantu banyak orang memahami lebih dalam tentang bagaimana strategi pendanaan bisa mengubah arah bisnis mereka. Semoga para pendengar bisa mendapatkan banyak manfaat dari diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.